Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawab. Shalom adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena minggu pagi hari ini kita masih boleh memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap semangat. Ya, iman kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami masih diperkenankan memuji nama Tuhan, kami masih boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami senantiasa boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan ibadah kami walaupun secara online ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan penuh semangat dan penuh ungkapan syukur. Dan dengarkanlah firman Tuhan dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak remaja yang semakin mengasihi dan berkenan di hadapan Tuhan. Betapa berharga ku di mata-Mu, Kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setia-Mu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cinta-Mu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau betapa berharga ku di mata-Mu, Kau rela mati bagi diriku. Bahkan saat ku jauh, kasih setia-Mu tak pernah pergi meninggalkanku. Tiada ternilai cinta-Mu padaku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus.
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik, terlalu baik kepadaku, Yesusku, Yesus Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, sangat baik, Engkau terlalu baik kepadaku, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Shalom, selamat pagi anak-anak remaja yang
Lau sekasihin, apa kabarnya pagi hari ini? Senang kembali kita pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama dan tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam suasana online di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami boleh nyata Bapa. Terima kasih Engkau yang memberkati firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Pada pagi hari ini tema yang sampai kepada kita adalah merdeka dari perhambaan. Terambil dari Roma pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbicara tentang kemerdekaan, tentunya bangsa kita beberapa hari ke depan akan merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun ya. 17 Agustus adalah satu momen yang begitu dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945. Semua rakyat Indonesia menantikan proklamir kemerdekaan ini sebagai wujud sukacita pembebasan dari perbudakan penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita mengingat sejarah, tentunya kita belajar bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda 3,5 abad dan juga bangsa Jepang ya. Dan semuanya itu mempunyai kisah tersendiri untuk bangsa Indonesia. Tentunya ketika sebuah bangsa diperbudak, itu adalah satu kondisi yang tidak baik, satu kondisi yang tidak nyaman, tidak enak, bahkan satu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa ini ya. Jadi bangsa ini harus kerja keras untuk apa? Untuk membangun, untuk bekerja keras untuk apa? Kepentingan bangsa lain. Diperbudak ya. Namanya diperbudak, tentunya tidak mempunyai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kalau kita mungkin pernah mendengar cerita-cerita orang tua kita, bagaimana penjajahan pada waktu zaman dulu. Mungkin kakek nenek kita pernah bercerita bagaimana mereka harus berjuang ketika hidup di dalam penjajahan. Ada darah yang tertumpah, banyak pahlawan yang rela memberikan nyawanya untuk apa? Untuk supaya bangsa ini merdeka. Ya, jadi ada begitu banyak pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Dan tugas kita hari ini, anak-anak muda tentunya,
kita boleh mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membangun bangsa ini. Nah, kalau berbicara tentang kemerdekaan, tentunya kita bukan hanya secara jasmani pernah mengalami penjajahan untuk bangsa Indonesia khususnya, tetapi juga secara rohani kita semua manusia pernah menjadi budak, yaitu budak dosa. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dituntaskan. Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk menuntaskan perbudakan-perbudakan ini, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena memang manusia tidak bisa membebaskan manusia yang lain, karena manusia tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk menyelamatkan yang lain. Karena apa? Semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak mungkin satu manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Ya, meskipun pada waktu itu Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk memberitakan firman Allah supaya manusia bertobat, berbalik kepada Tuhan, tetap saja manusia sudah dikuasai, sudah diperbudak, tidak bebas lagi memilih kemerdekaannya di dalam kehidupannya. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan Allah kita mengasihi kita manusia. Bagaimana caranya Dia mengasihi kita? Tentunya dengan Dia memberikan dirinya sendiri lahir sebagai manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia dan melakukan karya penyelamatan, yaitu mati di kayu salib. Hanya lewat Yesus saja manusia bisa dibebaskan dari kutuk, dari perbudakan dosa. Tidak ada yang lain di muka bumi ini, bahkan di dunia maupun di surga, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah sendiri. Jadi manusia ketika jatuh di dalam dosa, jatuh dalam perbudakan si jahat, si iblis, maka kita sedang dan sudah menuju apa? Kematian yang kekal. Kita berada di bawah kematian yang kekal, bukan kehidupan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah mati secara rohani. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus saja. Jadi tidak ada jalan yang lain yang bisa menyelamatkan kita manusia. Kita tidak bisa berharap kepada dewa-dewa karena tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bisa berharap kepada orang lain, kepada manusia yang super hebat mungkin, yang dianggap punya jabatan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya Yesus untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, dikatakan kita bersyukur. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati ajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita menjadi hamba dosa, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah anak-anak, remaja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah kamu dimerdekakan di dalam Yesus Kristus? Karena hanya darah Yesus saja yang mampu memerdekakan kau, tidak ada yang lain. Ya, kalau kita belum menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi, mari undang Yesus masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita bersyukur, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk memuliakan nama Allah. Ya, kalau kita melihat di dalam Galatia pasalnya yang kelima,
Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22. Kita baca mulai dari 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita lihat dulu, kita hidup di dalam hal-hal demikian. Tetapi ketika kita menerima Yesus, ketika kita bebas dari perbudakan dosa, maka kita harus mempunyai buah roh. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi berbanding terbalik, hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kebenaran. Sesuatu yang indah, hidup kita berubah ketika kita menerima Tuhan Yesus. Hidup kita, hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, masihkah kita menikmati dosa-dosa kita? Terkadang kita sulit melepaskan mungkin apa yang sudah pernah mengikat kita. Tetapi dengan pertolongan yang daripada Tuhan, kita bisa melepaskan setiap ikatan-ikatan yang mungkin saja masih ada di dalam diri kita. Mungkin kita sudah terbiasa berbohong, kita mungkin sudah terbiasa menyontek, kita sudah mungkin terbiasa menipu, atau mungkin kita terbiasa dengan hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mungkin terbiasa dengan kemarahan kita, dengan iri hati kita, dengan dendam kita, dengan marah kita yang masih kita simpan, yang masih mungkin punya akar kepahitan dan lain sebagainya. Tapi hari ini biarlah ketika kita diingatkan bahwa kita sudah merdeka di dalam Yesus, mari kita semakin hari semakin diproses, semakin serupa dengan Kristus. Biarlah buah-buah roh itu boleh mewarnai di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak remaja bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di rumah kita bisa menjadi berkat buat orang tua kita. Apakah orang tua kita bangga memiliki anak seperti kita? Apakah kita menghormati orang tua kita? Apakah kita membuat mereka selalu tersenyum? Apakah kita selalu membuat mereka bahagia ketika kita di rumah? Dan masih banyak hal-hal kecil yang mungkin bisa kita kerjakan sebagai wujud bahwa kita bersyukur kita sudah merdeka dari perbudakan dosa. Mari kita lebih lagi hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Tuhan. Gampang? Tentunya tidak gampang. Kita harus terus berjuang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi penyelamat, menjadi pemerdeka, pahlawan kita untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Mari kita berdoa dan biarlah kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat renungan singkat kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh mengingat kemerdekaan, bukan hanya kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga kami boleh bersyukur mengingat bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya juru selamat dunia, satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh menerima keselamatan itu, kami boleh mewujudkan rasa syukur kami
lewat kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak remaja, baik di rumah, baik di sekolah, baik di lingkungan kami dimanapun, bahkan di tempat kerja kami boleh menjadi pembawa sukacita, membawa damai. Ada roh-roh, buah-buah roh yang tampak di dalam kehidupan kami, sehingga semua orang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kadang kami gagal di dalam mengisi kemerdekaan kami, tetapi kami mau Tuhan menolong kami, menopang kami, menuntun kami, memampukan kami boleh menjadi anak-anak remaja yang menjadi berkat, yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the